Mereka memframing Tuhannya orang Israel. Tuhan mereka cuman ada di gunung. Jadi kalau perang sama mereka, jangan di atas gunung. Kita pasti kalah. Perang sama mereka di tanah rata. Wih, pede banget. Kita pasti lebih kuat dari mereka. Tuhan tersinggung. Saya nggak pernah ketemu Tuhan kita tersinggung di Alkitab, tapi di cerita ini akhirnya ketemu. Tuhan kita tersinggung. Dia nggak suka sifat yang namanya Immanuel diganggu-gugat. Kami sangat mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Engkau mau datang, lahir, sampai Engkau mati di atas kayu salib menebus setiap kami. Terima kasih buat karya salib-Mu yang dahsyat, yang menerima kami apa adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari pada sore hari ini bicara buat kami. Terobosi kami Tuhan, tegur kami, koreksi kami. Kami mau Tuhan, kami keluar dari ruangan ini, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bahkan kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Kami perlu dituntun oleh firman-Mu. Kami perlu berjalan dengan sahabat kami setiap hari, yaitu Engkau sendiri. Mari Roh Kudus ambil alih saat ini. Pimpin setiap kami kepada segala kebenaran-Mu. Kami siap mendengar saat ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk, saudara. Saudara mau berdiri juga boleh. Boleh tepuk tangannya di extend buat tim praise and worship kita. Shalom saudara-saudara. Apa kabar semuanya? Semua masih baca Alkitab? Masih percaya Yesus? Jangan sampai enggak itu ya. Beberapa minggu terakhir ini, saya ini lagi diingatkan tentang satu kata. Namanya adalah mempelai. Dan ternyata kalau saudara dan saya kita cek baik-baik Alkitab kita, ternyata kita semua ini adalah mempelainya Kristus. Amin ya saudara? Dan saya percaya untuk saudara yang pernah jadi mempelai, atau akan jadi mempelai, biasanya kita nih akan mempersiapkan diri. Kita akan upgrade diri kita. Kita ikut bimbingan pranikah. Kita minta di mentor. Ya, kita cek semua asam urat, kolesterol, gula dan lain sebagainya. Ya, kita ke dokter gizi. Kita di facial mukanya. Hanya untuk apa? Untuk hari H itu. Waktu kita jadi mempelai. Nah, selama hidup kita ini, kalau kita mengatakan kita adalah pengikut Kristus, apakah kita udah kenal atau tidak sama dia? Itu pertanyaannya. Karena setiap orang, waktu mereka masuk ke ranah rumah tangga, saudara udah tahu lah, kita ini biasanya nggak menikah sama ganteng dan cantik lagi, enggak. Kita tuh menikah dengan karakter dan sifat pasangan kita. Dan semakin kita kenal pasangan kita, semakin banyak benefit buat kita. Kita tahu what to do. Kita tahu harus bersikap seperti apa sama pasangan kita. Nah, sekali lagi, kalau kita mengatakan kita orang Kristen yang sudah cukup lama, seharusnya kita makin mengenal Tuhan kita. Lumayan yang amin 4 orang. Makanya saya mau ajak saudara-saudara di Viva Robinson, jangan cuman kenal agama Kristen. Jangan cuman jago kebaktian. Jangan cuman mahir 3 lagu cepat, 2 lagu pelan. Tapi kita harus kenali Tuhan kita. Jangan cuman kenal sama agama Kristen. Nah, sadly speaking, yang menyedihkan gini, banyak orang Kristen di Viva Robinson nggak ada. Banyak orang Kristen cuman kenal Tuhan Yesus, cuman 3 sifatnya yang kita kenal. Dia juru selamat, dia sembuhin sakit, dia ngasih berkat. That's it. Kita nggak kenal sifat-sifat dia yang lain. Makanya kalau terjadi apa-apa di luar 3 ini, kita kebingungan, dan kita mulai nyala-nyalahin dia. Itu semua karena apa? Karena kita nggak kenal sama dia. Nah, sore hari ini, saya mau share buat saudara-saudara, salah satu sifatnya Tuhan kita. Namanya adalah Immanuel. Yuk kita lihat sama-sama, Yesaya pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-14. Yesaya pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-14. Alkitab bilang begini, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia siapa saudara?
Immanuel. Kata Immanuel adalah kata yang berasal dari bahasa Ibrani dan terdiri dari dua kosakata, Immanu dan El. Immanu punya pengertian dalam bahasa Indonesia berjalan bersama, duduk bersama, berbaring bersama, dan seterusnya. Nah, kata El punya pengertian Tuhan atau Allah. Jadi kata Immanuel punya pengertian dalam bahasa Indonesia bukan toko buku. Tapi kata Immanuel punya pengertian dalam bahasa Indonesia Allah bersama-sama dengan saudara dan saya. Wow, ini ternyata sifatnya loh. Dia selalu mau dekat sama ciptaannya. Banyak buktinya. Ya, waktu orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan mau dekat sama bangsa Israel. Ya, lewat apa? Tiang awan dan tiang api. Waktu Yesus mau terangkat ke surga, dia kasih tahu sifatnya yang satu ini. Aku akan acuin kamu, gitu. Aku akan menyertai kamu sampai kepada kesudahannya. Dia kasih tahu sifatnya. Nah, yang menyedihkan sekarang gini, banyak orang Kristen suka berpikir, saya disertai sama Tuhan waktu saya jadi anak manis. Waktu saya juara kelas, waktu saya naik kelas, waktu saya rajin ke gereja, waktu saya ikut pelayanan, Tuhan menyertai saya. Tapi waktu saya gagal, waktu saya bohongin suami saya, waktu saya selingkuh dari istri saya, waktu saya kepleset, mosok sih Tuhan sama-sama dengan saya? Saya mau yakinkan Viva Robinson, waktu saudara lagi gagal, Tuhan tetap bersama-sama dengan saudara. Dia nggak pernah tinggalin kita. Manusia yang kayak gitu. Makanya kita jangan samain Tuhan sama teman baik kita mungkin. Ya, teman kita dekat ke kita, siapapun akan dekat sama kita waktu kita lagi musim bunga kan? Uang kita berbunga, usaha kita berbunga, semua mau kenal sama kita. Tapi waktu kita masuk di musim gugur, semua nggak mau kenal sama kita. Semua unfollow kita, semua delete kontak kita. Tapi saya mau beritahu saudara sekali lagi, Tuhan Yesus nggak pernah unfollow saudara. Dia nggak pernah. Karena apa? Sifatnya dia itu Immanuel. Dia nggak bisa deny sifatnya sendiri. Ya, karena dia udah seperti itu. Nah, ternyata dari Taman Eden, Tuhan sudah menyatakan dirinya kalau dia Allah yang Immanuel. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dua ini datengin mereka. Siapa dua ini? Yang pertama iblis, yang kedua Tuhan. Iblis datengin Adam dan Hawa. Iblis ngomong gini, ini nggak ada ayatnya, tapi ini ilmu tafsir. Oke, hermeneutics. Iblis datengin Adam dan Hawa. Iblis ngomong gini, tutup diri, jangan sampai aibmu tuh Viva Robinson tahu. Tutup, ngumpet, pura-pura kamu oke. Dan iblis sampai hari ini masih sama modusnya. Iblis kalau lihat ciptaan Tuhan jatuh dalam dosa, iblis selalu nyuruh kita untuk sembunyi, untuk pura-pura, untuk jadi orang lain, dan punya muka dua. Kata lainnya, munafik iblis. Tutup diri, tutup. Di saat yang bersamaan, Tuhan datengin suami istri ini. Tuhan bertanya, masih ingat ceritanya? Kamu di mana? Kita kalau belajar bahasa Ibrani, saudara, bahasa Ibrani itu kalau dipelajari berikut dengan intonasi. Kayak zaman sekarang, kita ngirim WhatsApp, ya, kalau kita mau mempertegas message kita, kita pakai emoticon. Ya, I miss you, ada emoticon peluk. Itu karena kayaknya emoticon peluk perlu diedit kayaknya ya. Peluk gini ya, kok tiba-tiba begini tuh gambarnya ya. Ya, I love you. Kita pakai emoticon hati. Masih suka teks I love you sama suami atau istri? Udah nggak pernah ya? Oke. Nah, ini yang kita buat kalau kita mau mempertegas message kita. Nah, bahasa Ibrani juga sama. Bahasa Ibrani waktu kita pelajari berikut dengan intonasi. Nah, waktu Tuhan bertanya, kamu di mana? Intonasinya ternyata tidak marah. Intonasinya seperti bapak yang cari anaknya waktu anaknya kepleset. Kamu di mana? Sayangnya Adam sudah dengerin iblis duluan. Saya ngumpet gitu kan? Karena saya telanjang. Saudara, orang kalau sampai sembunyi dari salahnya, oke, itu karena mereka dengar hasutannya iblis. Ngumpet aja, pura-pura aja, pura-pura kamu baik-baik saja.
iblis. Oke? Nah, orang kalau udah nutup-nutup salah, dan dia hidup dengan rasa bersalah, akhirnya dia jadi suka hakimin orang. Jadi tolong Viva Robinson ingat baik-baik, orang yang suka hakimin sesama, dia bukan orang rohani. Dia orang yang simpan banyak salah, dan gak pernah berdamai dengan penciptanya. Ingat ini baik-baik. Karena di Taman Eden itu yang terjadi. Ya, kamu kok ngumpet? Kenapa? Kamu makan buah itu yang saya larang? Adam hakimin istrinya, perempuan. Hawa ditanya, kamu kasih makan lakimu? Ular. Dua-duanya saling melempar kesalahan. Saudara mesti tahu, hari ini, tahun inilah, 2024, ada dua kata yang sering muncul di FYP kita. NPD sama gaslighting. Sering lihat dua kata ini? Saudara kayaknya nggak tahu apa-apa deh tadi ya. Hah? saya bercanda. Ya. Tapi ini dua kata yang sering muncul di FYP kita. NPD sama gaslighting. NPD itu Narcissistic Personality Disorder. Salah satu prakteknya namanya gaslighting. Apakah gaslighting itu? Gaslighting adalah pemutar balikan fakta. Oh, banyak orang-orang kayak gini. Supaya apa? Dirinya dapat bintang. Jadi sekarang bukan Grab driver aja yang minta bintang. Banyak orang NPD yang minta bintang. Padahal Tuhan sudah menciptakan saudara dan saya sebagai bintang. Tapi kita mau pakai bintang lain lagi. Ya, untuk dapat perhatian dari banyak orang. Ingat saudara, kita semua dilahirkan narsis. Ya, saudara suka bangga kan sama diri sendiri? Oh, enggak juga ya? Oke. Saudara gaul di mana ya? Saya bingung sama saudara. Saudara kalau ngaca nggak kagum sama diri saudara. Kita normal kayak gitu. Tapi kalau udah sampai disorder, itu yang bahaya. Oke? Salah satu prakteknya gaslighting. Salah satunya yang saya mau kasih tahu buat saudara, praktek gaslighting adalah orang yang minta maaf dengan kata tapi. Saudara tahu kata tapi? Kata tapi adalah kata yang membatalkan kalimat sebelum. Di acara idol paling sering kedengeran kata tapi. Penyanyinya selesai nyanyi, jurinya ngomong gini, kamu bagus, tapi berarti nggak bagus. Tapi membatalkan kalimat sebelum. Dia cantik, tapi nggak cantik berarti. Dia ganteng, tapi suka mukulin istrinya, nggak ganteng berarti. Nah, orang yang minta maaf dengan kata tapi, dia lagi nggak minta maaf sebenarnya. Dia lagi puter balikin kebenaran. Saya 10 tahun belakangan ini sering ketemu suami atau istri yang selingkuh. Minta maaf akhirnya. Tapi sering saya temukan pakai kata tapi. Istri salah. Dia minta maaf. Saya minta maaf. Tapi dia selalu ajak saya ke luar negeri. Kamu nggak pernah. Istrinya yang salah, suaminya jadi merasa bersalah. Gaslighting. Ya, passing the blame, melempar kesalahan. Suami selingkuh, saya minta maaf. Tapi dia selalu masakin saya, kamu nggak pernah. Suaminya yang salah, istrinya jadi merasa bersalah tiba-tiba. Dan saudara mesti tahu, dari Taman Eden, Tuhan udah nggak suka gini-ginian. Ular, perempuan, melempar kesalahan ke orang lain. Ini praktek gaslighting. Saya mengajak Viva Robinson, kalau punya salah, minta maaf, dan titik, nggak usah pakai kata tapi. Setuju saudara? Saya minta maaf, itu salah saya kemarin. Udah, beres. Nggak usah tapi-tapian. Nah, Tuhan pengen kasih tahu Adam dan Hawa, kalau dia itu ternyata ada di kegagalannya mereka berdua. Sayangnya Adam dan Hawa nggak dengerin Tuhan. Mereka lebih denger iblis untuk ngumpet, untuk jaga image, untuk pura-pura, dan seterusnya. Makanya, saya ingin mengajak saudara-saudara di gereja ini, bangun ruang gagal di rumah saudara. Saya nggak suruh saudara pada bangun ruangan, literally bangun ruangan ya, tidak. Tapi ada nggak ruang gagal untuk anggota keluarga kita? Masih ada nggak? Atau kita udah nuntut keluarga kita untuk sempurna? Saudara, tolong buka mata. Anak-anak kita hari ini banyak yang bunuh diri. Anak-anak kita di Indonesia. Waktu dicek penyebabnya, cuman karena dituntut sempurna di rumah. Saya kaget bulan lalu, ada seorang anak muda bunuh diri di Pekalongan. Ternyata cuman karena handphonenya ketinggalan di restoran. Dia balik, handphonenya udah nggak ada.
Dia langsung bunuh diri. Saya punya temen yang cukup dekat lah. Nggak sahabat, dia tapi cukup dekat. Dia kirim anaknya sekolah di luar negeri. Dituntut anaknya. Kami udah keluar uang banyak. Nilai kamu harus bagus. Semester 1 A semua. Ya, orang tua di Indonesia, puji Tuhan. Semester 2 A semua, puji Tuhan. Kesaksian di gereja selalu, orang tuanya. Semester 3 A semua, ada B1. Turun berarti nilainya. Tahu nggak anak muda ini bikin apa? Dia minum racun dan dia meninggal dunia. Ini terjadi di anak-anak kita. Karena apa? Waktu saya selidiki, nggak ada ruang gagal hari ini di keluarga kita. Nggak ada. Kita tuntut anak-anak kita sempurna. Saudara, tolong jangan salah tangkap. Saya punya 2 anak. Doa saya buat 2 anak saya, mereka punya teman yang baik, mereka dapat kerjaan yang bagus, gaji mereka bagus, mereka punya pergaulan yang sehat. Doa orang tua. Tapi kalau mereka kepleset, ada kita nggak? Atau kita diemin mereka untuk nyelesain sendiri? Puji Tuhan, 2 anak saya, dua-duanya ranking 2. 1 dari atas, 1 dari bawah. Yang ranking 2 dari bawah, ampun, selalu bikin ulah. Selalu bikin ulah. Tapi di akhir hari, saya selalu pegang tangannya, saya bilang, no matter what, kamu anaknya Daddy. I love you. Saya melayani Tuhan, puji Tuhan, dari tahun 97, saudara. Tidak pernah sekalipun keluar dari mulut saya. Ya, kalau Daddy pendeta, kalian hati-hati di luar rumah ya. Nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Saya nggak pernah suruh mereka jaga image, nggak pernah. Saya membiarkan mental mereka bertumbuh dengan sehat. Nggak ada tekanan, nggak ada paksaan dari Daddy-nya. Nggak ada. Malah saya bilang sama yang nomor 2, laki kan, Pangeran, kamu anak laki, bandel lah. Tapi jangan jahat. Jangan jahat sama perempuan, jangan jahat sama uang. Tapi kalau kamu bandel, ajak-ajak Daddy. Puji Tuhan, dia udah 23 tahun. Januari besok dia 24 tahun. Dia bertumbuh jadi anak remaja yang sehat mentalnya. Ya. Karena apa? Saya selalu ada di ruang gagal mereka. Saudara masih ingat gak ruang BP dulu di sekolah kita? Oh, nggak ada yang sekolah juga dulu ya? Hah? Di SMA saya, guru favorit saya itu guru BP. Karena saya waktu SMA, tolong yang masih SMA, adegan ini jangan ditiru ya. Saya waktu SMA dulu nggak pernah ke sekolah, seringnya bolos. Dan kalau datang ke sekolah, ya ampun, nggak pernah bikin PR, masuk kelas, tidur di kelas. Guru-guru kalau lihat saya, semuanya sarkastik udah. Tumben rajin, tumben ke sekolah. Saya selalu digituin. Cuman Ibu Betty, guru BP, yang nggak pernah gituin saya. Bu Betty kalau ketemu saya, halo Jesse anak pinter. Beda sama guru lain. Kamu tuh pinter, kalau kamu rajin baca, itu sama juga dengan kamu tuh males. Sama juga sebenarnya. Cuman dia pakai kalimat yang beda kan? Dia lebih bijaksana ngatur kalimatnya. Berapa tahun sebelum pandemi, SMA saya reuni 25 tahun. Ya. Ibu Betty datang, yang pertama dicari, Jesse Lantang mana? Teman-teman saya bilang, di Manado Bu. Oh udah pindah? Enggak Bu, lagi tausiah. Ibu Betty keluar air mata. Ruang BP, itu ruang gagal kan di sekolah kita? Ada nggak di rumah kita? Ada nggak di gereja kita? Ada nggak di sel group kita? Ruang gagal. Kenapa saya ajak saudara membangun ruang gagal? Karena Tuhan Yesus selalu ada di kegagalan kita kan? Contohin dia dong. Jangan kita nuntut orang sempurna, sementara kita nggak ada sempurnanya. Nuntut anak-anak sempurna, sementara orang tuanya nggak sempurna. Nggak fair itu namanya, nggak adil itu namanya. Setuju saudara? Nah, kalau kita mulai percaya, Allah kita adalah Allah Immanuel. Ada benefit buat kita. Saya udah bilang dari awal kan, semakin kita kenal pasangan kita, semakin kita tahu what to do. Ya, kita akan tahu harus bikin apa. Nah, salah satu benefit untuk saudara dan saya, kalau kita mengerti sifat Tuhan yang namanya Immanuel, adalah ketenangan. Saya ketemu banyak orang Kristen, hidupnya nggak pernah tenang. Banyak duit, nggak tenang, nggak punya duit, nggak tenang juga.
kita percaya Tuhan sama-sama dengan saya, kita akan tenang. Rest in Christ, bukan rest in peace ya. Tolong dibedain. Coba, Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30. Ini orang Israel posisinya lagi kepepet ya saudara. Dijajah sama Asyur. Mereka kepepet dan mereka mulai cari pertolongan ke Mesir, bukan ke Tuhan. Jadi Tuhan gak suka, Tuhan tegur bangsa ini lewat Yesaya. Ya, ini posisinya Israel lagi kepepet, lagi terpojok. Ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Maha Kudus Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal apa saudara? Tenang dan percaya terletak. Wow, ternyata orang yang kuat. Gak pernah ada ayatnya loh. Orang yang kuat, orang yang rajin doa pagi. Gak ada ayatnya. Orang yang kuat adalah orang yang rajin puasa. Gak ada ayatnya. Yang ada ini. Orang yang kuat adalah orang yang tenang dan percaya. Ini posisinya Israel lagi terpojok. Lagi kepepet. Disuruh sama Tuhan, kamu tenang dan percaya. Disitulah letak kekuatanmu. Jadi ternyata orang yang kuat, dia tuh orang yang rest and believe. Makanya saudara yang nonton sepak bola, pasti ngerti ginian. Striker sepak bola, kalau udah berhadapan sama kiper lawan sendirian, coba, yang diperlukan skill atau ketenangan? Ketenangan. Ternyata ada yang di atasnya skill. 2 tahun lalu masih ingat? Kalau sepak bola sudah berujung dengan adu penalti. Yang diperlukan itu ketenangan, bukan skill. Makanya Argentina yang juara. Sorry fansnya Prancis. Algojonya tenang semua waktu eksekusi. Tenang. Ternyata ada yang di atasnya skill, namanya ketenangan. Coba, ayat ini belum selesai. Mari kita selesaikan. Terus, tetapi kamu, nah ini dia kita. Kita nggak mau. Kalau lagi kepepet, kalau lagi terpojok, kita nggak mau tenang dan percaya. Kita nggak mau. Tetapi kamu enggan. Yuk, ayat 16. Kamu berkata, bukan. Kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Nah ini kita kan. Kita nggak bisa tenang dan percaya. Kita pikir kita cepat. Ternyata ada yang lebih cepat dari kita. Kita pikir kita tangkas. Ternyata ada yang lebih tangkas dari kita. Kita pikir kita pengalaman. Ternyata ada yang jauh lebih pengalaman dari kita. Kita kan? Kita restless. Punya duit nggak tenang, nggak punya duit podo ae. Sami mawon. Nggak punya duit juga nggak tenang. Saya tahun 2015, saya join bela dirinya orang Israel. Namanya Kapap. 3 bulan pertama saya join. Latihannya disuruh slow motion semuanya. Sampai bulan kedua, saya mau berhenti rasanya. Pukul ke depan, tapi slow motion. Saudara juga males kan ngelihatnya? Ayo dong cepat pukul. Disuruh slow motion. Tendang ke depan, slow motion. Bayangin, 2 bulan saya mau keluar. Ini bela diri apaan? Kok belajarnya ginian? Nah, bulan keempat, instruktur kita datang. Yang sertifikasinya dari Israel, dia datang. Dia nanya, gimana slow motionnya? Enak nggak? Dia bercanda, saya cemberut lihat dia. Karena saya udah nggak suka dan pengen keluar. Tahu nggak? Tiba-tiba dia menjelaskan gini. If you can do it slow. Kalau kamu bisa mengerjakan itu dengan pelan. When you do it fast, waktu kamu mengerjakan dengan cepat, kamu nggak akan kehilangan detail-detailnya. Saya langsung memutuskan nggak berhenti dari bela diri itu. Tuhan Yesus juga sama. Mungkin saudara lagi mikir, kok pelan terus sih 2024? Kok usaha saya pelan banget, slow banget? Tenang dan percaya, karena Tuhan lagi ngajarin detail-detailnya buat saudara. Seringkali kita mau cepat, tapi kita kehilangan detail. Saudara belajar mobil di kompleks rumah atau langsung masuk tol airport? Di rumah kan? Mobilnya bisa kenceng nggak? Bisa, tapi belajarnya kenceng atau pelan? Pelan, supaya apa? Kita tahu detailnya. Kita tahu vibe, oh gigi 1 tuh gini toh.
Angkat koplingnya mesti pelan-pelan. Ya, gigi 2 ternyata gini, gigi 3 ternyata begitu. So, when we do it fast, waktu kita lagi kenceng, ada apa-apa, kita menguasai detailnya. Tahun 2025, kalau uang datang dengan cepat ke saudara. Oh, nggak ada yang amin ya. Wah, cepat ya gini-ginian. Kalau customer datang dengan cepat ke saudara, tahun 2025, we know what to do. Kita tahu, oh ini Tuhan, nggak sombong. Hah? Oh ini Tuhan, ini bukan saya. Saya minta hikmat dari Tuhan. Saya nggak bisa, karena ini Tuhan semuanya. Waktu semuanya cepat datang ke kita tahu harus bikin apa, karena kita menguasai detailnya. Kita seringkali kalau kepepet, pengen cepat-cepat keluar. Tapi Tuhan mau katakan di akhir tahun ini, tenang dan percaya. Take it slow. Ya, let me handle. Saya yang handle buat kamu. Saudara tahu nggak, di Keluaran 17, waktu Israel lagi perang lawan Amalek, waktu Musa turun tangan, Alkitab Indonesia kurang detail. Waktu Musa turun tangan, itu detailnya adalah dia mau ngatur-ngatur. Jadi ingat ya, tenang bukan males-malesan di rumah, bukan. Musa ke tempat, ke medan perang. Ya, tapi waktu dia mau ngatur, itu pasukan panah gimana? Itu pasukan bertahan gimana? Waktu dia mau gitu-gitu, Israel malah kalah. Tapi kita semua tahu ceritanya, waktu dia angkat tangan, menandakan dia tenang, sampai mesti ditopang tangannya, sama Harun dan Hur. Waktu dia cuma angkat tangan, Israel mengalami kemenangan yang luar biasa. Karena Tuhan yang berperang buat mereka. Tenang, nanti Tuhan yang perang buat kita. Orang tenang tuh begini, kita percaya, apa yang saya bisa handle, saya handle. Jadi ingat ya, tenang bukan males-malesan di rumah. Yang saya bisa handle, saya handle. Tapi kalau sudah di luar kemampuan sudah di luar ya tanggung jawab saya percaya Tuhan yang pegang kendali. Itu orang tenang. Jangan coba handle semua. Kita akan stres sendiri. Tuhan tahu kok. Dan Tuhan akan selalu belain saudara dan saya. Amin, saudara-saudara. Dan ingat baik-baik, tenang itu posisi, bukan perasaan. Yuk, Mazmur 62 ayat yang kedua. Mazmur 62. Hanya apa saudara? Dekat Allah saja aku tenang. Jadi tenang tuh bicara soal GPS, letak, posisi, bukan feeling-feelingan. Saya nggak akan lupa, waktu pertama kuliah kalau nggak salah, saya ikut diving, nyelam di laut. Dan orang yang pertama diving di laut, mesti ditandem sama master diver. Diikat berdua jadi turunnya. Ya, singkat cerita kita ke Kepulauan Seribu, nyebur di laut. Ditandem saya. 5 feet, 6 feet, 8 feet, makin dalam, makin gelap. Ya, 10 feet, 12 feet. Ya, itu udah dunia lain, saudara. Ikan semuanya. Yang nggak ada cuman ikan fauci. Duh, babak banget gue ini. Tiba-tiba 14 feet kalau nggak salah, 15 feet gitu. Alat pengukur oksigen di tangan saya sama tabung oksigennya error ternyata. Zaman itu belum ada Bluetooth, belum ada. Error. Ternyata di tangan saya dibilangnya oksigennya penuh, ternyata tabung oksigennya sudah kosong oksigennya. Anak baru loh, di bawah laut. Ya. Saudara mesti tahu saya terkena panic attack. Jadi buat saudara yang pernah kena panic attack, saya bisa ngerti sekali. Saya pengen cepet-cepet naik ke atas. Tapi master divernya pakai bahasa isyarat. Kalau langsung naik ke atas, gendang telinga bisa pecah. Karena tekanan air begitu besar. Take it slow. Kita pelan-pelan naiknya dan kita akan sharing oksigen. Mulai naik pelan-pelan, sharing oksigennya. Saya di kedalaman waktu lagi naik 6 feet, saya paniknya hilang, saudara. Biasanya orang panik attack mesti minum obat. Saya nggak pakai obat. Sampai singkat cerita, saya selamat sampai di permukaan. Ya. Karena apa saya tenang? Karena di sebelah saya ada master diver. Yesus itu master segala-galanya, dan dia selalu ada di sebelahnya saudara dan saya. Tenang dong. Tenang dan percaya. Dia selalu jalan bersama-sama dengan kita. Amin, saudara? Dia ada di mana-mana. Masih boleh 5 menit? Masih Wilma tuh. Ini ada true story ya saudara.
guru sekolah minggu teman saya. Dia pernah ngajar sekolah minggu, materinya omnipresence. Saudara tahu omnipresence? Tuhan hadir di mana-mana. Immanuel kan? Selesai dia ngajar, dia mau ngetes anak-anak sekolah minggu. Dia tanya, ya pertanyaan terakhir. Jadi menurut kalian Tuhan ada di mana? Semua angkat tangan. Ya, yang di depan mulai ditunjuk. Ya kamu Tuhan ada di mana? Tuhan ada di gedung gereja. Betul, semua tepuk tangan. Ya, dia tunjuk yang sebelah kirinya dia. Ya, kamu di mana? Tuhan ada di mana? Tuhan ada di rumah saya. Wow, betul, semua tepuk tangan. Dan teman saya guru sekolah minggu ini, dia ngelihat ada anak di belakang. Angkat tangannya tuh niat banget pengen jawab. Ya, ditunjuk sama teman saya. Ya, kamu yang paling belakang? Tuhan ada di mana? Dengan yakinnya dia bilang, Tuhan ada di kamar mandi. Semua sempat diem, tapi karena pembahasannya omnipresence, sempat diem. Oh, bener kan Tuhan ada di mana? Tepuk tangan semuanya. Selesai sekolah minggu. Teman saya ini guru sekolah minggu penasaran, disamperin anak yang paling belakang tadi. Nak, aku mau tanya, tadi kamu jawab Tuhan ada di kamar mandi, kenapa? Dia dengan tenangnya dan yakinnya juga jawab, iya, soalnya tadi papa lagi mandi, mama gedor-gedor pintu kamar mandi, Tuhan lama banget di dalam gitu. Jadi saya pikir Tuhan ada di kamar mandi. Saya cocok ya jadi stand up comedian ya. Tapi saudara, jawaban anak ini yang polos, bener. Tuhan memang ada di mana-mana. Dia ada di kamar mandi kita, dia ada di pabrik kita, dia ada di toko, dia ada di mana-mana. 2 ayat terakhir. 1 Raja-Raja 20 ayat 23. Lalu kita masuk ke candlelight. 1 Raja-Raja 20 ayat 23. Itu judul perikopnya pertempuran dekat kota Afek. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah apa saudara? Allah gunung, itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Jadi orang Aram mau perang lawan Israel, mereka memframing Tuhannya orang Israel. Tuhan mereka cuman ada di gunung. Jadi kalau perang sama mereka, jangan di atas gunung. Kita pasti kalah. Perang sama mereka di tanah rata. Wih, pede banget. Kita pasti lebih kuat dari mereka. Tuhan di framing cuman ada di gunung. Di tempat lain nggak ada. Tuhan tersinggung. Saya nggak pernah ketemu Tuhan kita tersinggung di Alkitab, tapi di cerita ini akhirnya ketemu. Tuhan kita tersinggung. Dia nggak suka sifat yang namanya Immanuel diganggu-gugat. Coba lompat ayat 28. Ayat 28. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, beginilah firman Tuhan, oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran. Maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Kalau saya boleh tambahin, yang ada di mana-mana. Bukan cuma di gunung. Saudara, jangan punya belief system Tuhan cuma ada di gedung gereja. Tuhan cuma ada di hari Minggu. Enggak, habis saudara terima doa berkat, Tuhan tetap menyertai saudara. Jangan cuma berpikir dia cuma ada di sini. Orang Kristen banyak yang begitu soalnya. Pulang dari Israel, ya, tiba-tiba komennya beda, Pak. Nyanyi di Israel sama nyanyi di Robinson, beda, Pak. Bedanya apa? Di Israel saya kalau nyanyi merinding, Pak. Di Robinson nggak pernah merinding. Saudara pernah ke kamar mayat jam 2 pagi? Merinding loh. Hah? Nggak pakai WL. Kita sekali lagi suka memframing mau-maunya kita. Ya. Hadirat Tuhan ditandakan dengan merinding atau tidaknya kita. Enggak. Dimanapun kita berada. Respect sama hadirat Tuhan. Dia ada di mana? Dia ada di pesawat sama-sama dengan saudara. Dia ada di motor saudara. Dia ada di mana-mana. Karena dia Immanuel. Dan saya percaya waktu kita tenang dan percaya, saya percaya kekuatan itu akan menjadi bagian hidup saudara-saudara. Dan kita akan lihat Tuhan akan berperang buat kita semua. Dan kemenangan akan menjadi bagian kita. Amin, saudara. Tuhan berkati saudara-saudara semua. Merry Christmas. Ya, selalu sukses, harmonis di rumah, dan rekening bank selalu penuh buat saudara. Oh, kenceng kalau gitu-gituan ya. Saya langsung serahkan ke... Terima kasih.